Cerita diawali dengan memperlihatkan kepada Raikage ketiga yang berdiri tegak di depan retakan batu merah itu langsung memposisikan tubuhnya dengan kuda-kuda yang sangat kokoh. Listrik biru miliknya menyambar ke segala arah menembus lantai laboratorium bawah tanah Konoha. Dirinya yang melihat aura kegelapan itu keluar kemudian berkata, "Mau siapapun kau, entah itu dewa atau hantu, kau tidak akan melangkah lebih jauh dari lubang ini selama aku masih bernapas." Setelah itu, Raikage ketiga langsung melesat maju dan berteriak, "Jigokuzuki, Ippon no Kite." Jari tunggalnya yang dilapisi cakra petir terkonsentrasi penuh menghantam tepat ke arah gumpalan kegelapan yang mencoba mengikuti Boruto. Sontak, ledakan energi petir dan kegelapan beradu hingga menciptakan gelombang tekanan yang membuat tembok laboratorium hancur berantakan. Namun, di tengah kepulan asap itu, tiba-tiba muncul dua sosok dengan jubah putih yang memiliki corak aneh di bagian punggungnya. Mereka berdiri melayang di atas reruntuhan batu merah yang kini hancur total. Sosok pertama memiliki rambut panjang berwarna perak dengan mata Shinregan yang berpola garis silang merah, sementara sosok di sampingnya memiliki tubuh lebih ramping dengan mata Kokugan yang mampu melihat aliran takdir. Melihat kemunculan dua orang itu, Sasuke Uchiha langsung mengaktifkan Eternal Mangekyo Sharingan dan Rinnegan miliknya. Dirinya yang berada di posisi melindungi Himawari kemudian berkata, "Sialan, mereka bukan Otsutsuki sembarangan. Aura mereka jauh lebih menyesakan daripada Ishiki atau Momoshiki. Siapa kalian sebenarnya?" Salah satu dari mereka yang memiliki mata Shinregan kemudian menjawab, "Namaku adalah Kaguya Shiki, Otsutsuki urutan keempat. Dan di sampingku adalah Zenchi Shiki, urutan kelima. Kami datang bukan untuk urusan sepele seperti pohon Shinju ini, melainkan untuk menjemput kembali energi primordial yang telah kalian curi." Begitu rupanya ya, jadi ini yang disebut dengan era Shinobi? Benar-benar menjijikan dan lemah. Mendengar hal itu, Tajima Uchiha yang masih dalam mode Susanoo merahnya langsung menebaskan pedang cakranya ke arah Zenchi Shiki. Tajima kemudian berkata, "Terlalu banyak bicara kau makhluk pucat. Rasakan ini." Namun, Zenchi Shiki hanya mengangkat satu tangannya dan tiba-tiba saja pedang Susanoo milik Tajima terserap masuk ke dalam sebuah lubang hitam kecil di telapak tangannya. Zenchi Shiki kemudian membalas perkataan itu dengan berkata, "Teknik kuno yang membosankan. Izanagi, Reversal Fate." Seketika, serangan Tajima justru berbalik arah dan menghantam tubuh Susanoo miliknya sendiri hingga terpental menabrak dinding laboratorium. Di sisi yang lain, tepatnya di medan tempur hutan Shinju yang masih menyisakan retakan dimensi besar. Madara Uchiha yang sedang menahan tangan raksasa putih itu langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Madara kemudian berkata, "Hashirama, kau rasakan itu?" Cakra di desa Konoha tiba-tiba melonjak ke tingkat yang tidak masuk akal. Sialan, Amado benar-benar menyembunyikan monster di balik batu itu. Hashirama Senju yang sedang mengeluarkan keringat dingin sambil mempertahankan Mokuton. Shinsu Senju versi 3 kemudian menjawab, "Aku tahu Madara. Tapi jika kita melepas tekanan di sini, entitas ini akan melahap seluruh hutan. Kita harus percaya pada mereka yang ada di desa." Tiba-tiba, Amado yang masih dalam cengkeraman Madara kembali tertawa serak. Amado kemudian berkata, "Dasar bodoh, kalian sedang melawan hukum alam yang tidak bisa diubah. Kaguya Shiki dan Zenchi Shiki adalah eksekutor dari Dewa Otsutsuki yang asli. Mereka tidak akan berhenti sampai seluruh planet ini menjadi kering." Madara yang mendengar itu langsung merasa kesal dan membalas, "Diam kau cecunguk. Jika mereka dewa, maka aku akan menjadi pembantai dewa hari ini juga." Madara langsung melakukan segel tangan dan berteriak, "Tengai Shinsei, Judashiki Meteor." Tak lama setelahnya, dari atmosfer atas, sebuah meteor raksasa yang dilapisi api hitam Amaterasu mulai jatuh menuju lokasi koordinat desa Konoha untuk menghancurkan apapun yang mencoba keluar dari laboratorium bawah tanah. Berpindah posisi kembali ke desa Konoha, Boruto akhirnya berhasil keluar sepenuhnya dari reruntuhan batu merah dengan tubuh yang dipenuhi tanda karma hitam kebiruan. Dirinya yang melihat Himawari kelelahan langsung menangkap adiknya itu. Boruto kemudian berkata, "Terima kasih Hima, kau sudah bekerja keras. Sekarang istirahatlah di belakang Kak Sasuke." Sasuke yang melihat muridnya kembali langsung merasa sedikit lega namun tetap waspada. Sasuke kemudian berkata, "Boruto, kau masih bisa bertarung? Dua orang di depan kita ini berada di level yang berbeda." Boruto yang mendengarnya menjawab, "Aku tahu guru, Joganku sudah memberikan peringatan sejak tadi. Mereka adalah pemilik teknik Daikokuten yang lebih sempurna." Sesaat setelah itu, Kaguya Shiki langsung bergerak secepat kilat. Dirinya muncul di depan Boruto dan menghantamkan sebuah batang besi hitam yang sangat tajam. Boruto langsung menangkisnya dengan pedang Kusanagi yang dialiri Raiton Shiden. Akibat dari benturan itu,
Lantai laboratorium bawah tanah amblas sedalam puluhan meter. Melihat itu, Itachi Uchiha dan Shisui Uchiha tidak tinggal diam. Itachi langsung berteriak, "Amaterasu, Yasaka no Magatama." Sementara Shisui menyusul dengan Koto Amatsukami, Mindbreaker, cahaya hijau dan api hitam mengepung Kaguya Shiki. Namun Zenchi Shiki di belakangnya langsung menggunakan kemampuan matanya. Zenchi Shiki kemudian berkata, "Shinregan, time collapse." Seketika, waktu di sekitar Itachi dan Shisui melambat secara drastis, membuat gerakan mereka terlihat seperti patung. Zenchi Shiki kemudian membalas dengan sebuah tendangan gravitasi yang membuat kedua legenda Uchiha itu terlempar jauh. Menghadapi situasi itu, Orochimaru yang berada di dekat Kabuto langsung menggigit jarinya lagi. Orochimaru kemudian berkata, "Kabuto, gunakan jutsu itu sekarang. Kita harus mengombinasikan kekuatan para Kage." Kabuto yang mendengar itu langsung menjawab, "Baiklah Tuan Orochimaru. Kuchiyose, Gedomazo." Seketika, patung Gedomazo muncul dari bawah tanah dan mengeluarkan rantai cakra yang sangat besar untuk mengikat kaki Zenchi Shiki. Di saat yang sama, Raikage ketiga kembali menyerang dengan kecepatan penuh, dikombinasikan dengan teknik Fata Morgana Mizukage kedua yang menciptakan ribuan bayangan uap panas. Akan tetapi, Kaguya Shiki hanya mendengus meremehkan. Dirinya kemudian berkata, "Dasar makhluk lemah yang tidak tahu diri. Kalian pikir teknik sampah ini bisa menyentuh kami?" Setelah itu, Kaguya Shiki merentangkan kedua tangannya ke langit dan berteriak, "Amenominaka, Hell Realm Distortion." Dalam sekejap, seluruh desa Konoha yang tadinya hancur berubah menjadi dimensi lahar panas yang mendidih. Warga desa yang masih terikat kabel teknologi Amado mulai menjerit karena panas yang luar biasa. Himawari yang melihat warga menderita langsung berteriak marah, "Hentikan itu bajingan!" Matanya yang berpola mirip Tenseigan tiba-tiba berevolusi kembali. Pupilnya memancarkan cahaya emas yang sangat terang. Himawari kemudian berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti rumahku." Tenseigan, Silver Whale Rebirth. Sebuah badai angin perak raksasa tercipta dari telapak tangan Himawari, mencoba menghalau dimensi lahar tersebut. Melihat tekad Himawari, Boruto langsung melompat ke udara dan mengaktifkan jutsu barunya. Boruto kemudian berkata, "Mari kita selesaikan ini dalam satu serangan kombinasi. Guru Sasuke, kakek Tajima, bantu aku." Boruto langsung mengumpulkan energi alam yang sangat besar di tangannya dan berteriak, "Kuchiyose, Lava Golem Megiddo." Sebuah raksasa lava muncul dari balik bayangan Boruto, sementara Sasuke menyiapkan Susanoo sempurna miliknya untuk melapisi golem tersebut. Tajima Uchiha yang melihat itu langsung bersemangat dan berkata, "Begitu rupanya ya, kombinasi yang menarik. Aku akan menambahkan api dari leluhur Uchiha." Tajima langsung menyatukan Susanoo miliknya dengan milik Sasuke, menciptakan armor perang raksasa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mereka bertiga melesat menuju Kaguya Shiki dan Zenchi Shiki yang masih berdiri dengan sombongnya. Namun, tiba-tiba dari langit yang memerah, terdengar suara ledakan yang sangat besar. Meteor yang dijatuhkan Madara dari hutan Shinju tadi akhirnya sampai, namun meteor itu tidak jatuh ke arah Otsutsuki, melainkan meledak di udara karena ditahan oleh sebuah kubus Daikokuten raksasa yang muncul secara tiba-tiba. Amado yang berada jauh di sana tampak tersenyum misterius meskipun lehernya masih dicekik Madara. Amado kemudian berkata dalam batinnya, "Mainkan peranmu dengan baik, Boruto. Karena kiamat yang sebenarnya baru saja dimulai saat kalian merasa menang." Ledakan dari benturan meteor Madara yang tertahan kubus Daikokuten menciptakan hujan api di atas dimensi lahar Konoha, menyinari wajah Kaguya Shiki yang terlihat sangat sombong. Dirinya yang melayang di udara kemudian berkata, "Benar-benar usaha yang sia-sia. Serangga tetaplah serangga meski mereka mencoba memanjat langit. Begitu rupanya ya. Kalian pikir dengan menggabungkan Susanoo dan golem lava itu bisa menembus kulitku? Dasar makhluk lemah." Mendengar penghinaan itu, Sasuke Uchiha langsung memutar rinnegan miliknya hingga berpola riak yang tajam. Sasuke kemudian berkata, "Jangan banyak bicara kau berdebah. Rasakan ini, Boruto sekarang." Boruto yang berdiri di atas kepala golem lava Megiddo langsung melakukan segel tangan menyilang dan berteriak, "Senpo, Rasengan Megiddo Ryuho." Seketika, golem raksasa yang sudah dilapisi armor Susanoo merah milik Tajima dan ungu milik Sasuke itu melesatkan tinju raksasa yang dibalut pusaran api hitam Amaterasu dan listrik Shiden. Sontak, hantaman itu mengenai telapak tangan Kaguya Shiki yang mencoba menahannya. Tekanan udara di dimensi lahar itu seketika membelah awan merah di atas mereka, menciptakan kawah api yang sangat dalam di bawah kaki mereka. Tajima Uchiha yang menyumbangkan cakra api leluhurnya kemudian berkata, "Hancurlah kau bajingan."
Jangan harap bisa meremehkan darah Uchiha di depanku. Namun, Kaguya Shiki justru tertawa kecil dan kemudian membalas, rupanya kau cukup bersemangat ya kakek tua? Tapi sayangnya, dimensiku adalah perut dari kehampaan. Shinregan, Takemikazuchi Absorption. Tiba-tiba saja, serangan kombinasi dahsyat itu mulai tersedot masuk ke dalam mata silang merah milik Kaguya Shiki. Melihat hal itu, Boruto langsung terkejut dan berteriak, sialan! Dia menyerap energi alam dan Amaterasu sekaligus. Ayah, sekarang... Di posisi yang lain, tepatnya di belakang Zenshi Shiki yang sedang sibuk menahan rantai Gedomazo milik Orochimaru, Naruto yang tadi lemas tiba-tiba muncul menggunakan Hiraishi no Jutsu yang ditandai oleh Minato. Naruto yang matanya sudah kembali ke mode Sage kemudian berkata, kau melupakan aku, dasar Otsutsuki brengsek. Rasengan Shuriken, Biju Wakusei. Naruto langsung menghantamkan bola cakra raksasa yang dikelilingi 4 bola kecil ke punggung Zenshi Shiki. Ledakan dahsyat berwarna oranye pekat langsung menelan tubuh Zenshi Shiki hingga dirinya terlempar menabrak pilar-pilar laboratorium yang masih tersisa. Menyaksikan itu, Zenshi Shiki yang bajunya mulai robek langsung bangkit dengan ekspresi kesal. Dirinya kemudian berkata, beraninya kau menyentuh kulit dewa dengan cakra kotorubah itu, dasar bocah bodoh. Aku akan menghapus eksistensimu dari garis waktu ini. Zenshi Shiki langsung mengaktifkan Kokugan miliknya dan berteriak, jika no Sabaki, era Sure. Seketika, tubuh Naruto mulai terlihat memudar seperti bayangan yang terhapus. Melihat kondisi Naruto yang terancam, Minato Namikaze dan Tobirama Senju langsung berpindah posisi ke depan Naruto. Tobirama yang tangannya masih bergerak cepat melakukan segel kemudian berkata, jangan harap bisa menyentuh keponakanku. Minato, gunakan teknik itu sekarang. Minato yang mendengar perintah itu menjawab, mengerti Tuan Hokage kedua. Raijin, Dimensional Sweep. Dalam sekejap, posisi Naruto ditukar dengan sebuah kunai segel, sementara Tobirama melepaskan jutsu, Suiton, Suiryubama versi Edo Tensei. Pancaran air raksasa bertekanan tinggi menghantam wajah Zenshi Shiki tepat sasaran. Setelah itu, dari arah bawah tanah, Raikage ketiga dan Mizukage kedua kembali melancarkan serangan beruntun. Raikage ketiga yang tubuhnya sudah penuh dengan retakan Edo Tensei kemudian berkata, belum selesai. Rasakan tombak terkuatku sekali lagi. Jigokuzuki, Ippon Nukite. Raikage menembus pertahanan gravitasi Zenshi Shiki, sementara Gengetsu Hozuki meledakkan Joki Boy tepat di telinga sang Otsutsuki. Sontak, Zenshi Shiki terhuyung jatuh. Di sisi yang lain, tepatnya kembali ke hutan Shinju, Madara Uchiha yang masih mencekik Amado langsung melihat ke arah retakan dimensi yang mulai mengecil. Madara kemudian berkata, Hashirama, butuh berapa lama lagi kau menyegel tangan sialan ini? Aku sudah muak melihat wajah Amado yang sok misterius ini. Hashirama Senju yang sedang mengaktifkan Senpo, Mokuton Shinsu Senju kemudian menjawab. Sedikit lagi Madara. Tapi tangan ini terus berevolusi. Tiba-tiba saja, tangan putih pucat yang tertahan itu berubah menjadi pedang tulang raksasa yang menebas kepala patung kayu Hashirama. Melihat hal itu, Butsuma Senju langsung melompat dan berteriak, Hashirama, menyingkir. Biarkan aku yang mengurusnya dengan teknik terlarang. Butsuma langsung mengaktifkan Mokuton Jukai Koutan no Kekai. Akar-akar kayu raksasa itu berubah menjadi tombak-tombak tajam yang menusuk telapak tangan raksasa tersebut hingga memaku ke tanah dimensi nol. Berpindah posisi kembali ke desa Konoha, situasi semakin mencekam saat Kaguya Shiki yang tadi menyerap serangan Boruto mulai memuntahkan kembali energi tersebut dalam bentuk jarum-jarum cakra hitam yang menghujani seluruh desa. Himawari yang melihat serangan itu akan mengenai warga yang kaku langsung melompat ke tengah jalan. Himawari kemudian berkata, aku tidak akan membiarkan kalian mati. Tenseigan, Golden Protection Wall. Cahaya emas terang menyelimuti seluruh desa, menahan jarum-jarum tajam tersebut. Akan tetapi, penggunaan kekuatan itu membuat mata Himawari mulai mengeluarkan darah. Melihat adiknya kesakitan, Boruto langsung merasa benci dan dendam yang luar biasa kepada para Otsutsuki di depannya. Boruto kemudian berkata, begitu rupanya ya, kalian memang tidak punya hati. Baiklah, jika kalian ingin melihat kiamat, akan aku berikan. Boruto langsung mengaktifkan Jogan di kedua matanya dan berteriak, Jogan, Shinregan Evolution, Dimensional Collapse. Seketika, ruang di sekitar Kaguya Shiki mulai melintir seperti kertas yang diremas. Kaguya Shiki yang melihat teknik itu langsung terkejut dan kemudian berkata, apa? Bagaimana mungkin manusia setengah matang sepertimu bisa mengakses teknik ruang waktu tingkat dewa? Sialan kau Boruto. Namun, sebelum Kaguya Shiki bisa menghindar,
Itachi dan Shisui yang sudah pulih dari efek waktu langsung muncul di sampingnya. Itachi kemudian berkata, "Ini adalah akhir untukmu. Izanami, Eienori ne." Itachi menjerat kesadaran Kaguya Shiki dalam perputaran waktu yang tak terbatas, sementara Shisui menusuk jantung Kaguya Shiki dengan pedang Susanoo hijaunya. Mendengar jeritan Kaguya Shiki yang tertahan, Amado yang berada jauh di hutan Shinju tiba-tiba berkata dengan suara yang bisa didengar oleh semua orang melalui teknologi komunikasinya, "Selamat, kalian berhasil menyentuh dewa. Tapi tahukah kalian? Darah Otsutsuki yang tumpah ke tanah Konoha adalah bahan bakar terakhir yang aku butuhkan untuk membangkitkan Akebi yang asli." Sontak, tanah di bawah kaki Boruto dan kawan-kawan bergetar hebat. Tiba-tiba saja, dari reruntuhan batu merah, muncul sesosok wanita dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah dan memiliki mata yang sama dengan Boruto namun berwarna merah darah. Dirinya yang melihat ke arah Boruto kemudian berkata, "Terima kasih telah membebaskanku, kakak. Tapi maaf, dunia ini terlalu kotor untuk tetap ada." Alhasil, wanita itu mengangkat tangannya dan seluruh bangunan di Konoha mulai terangkat ke langit, menjadi butiran debu cakra yang sangat besar. Naruto yang melihat desanya mulai menghilang langsung berteriak, "Apa-apaan ini? Siapa kau sebenarnya?" Wanita itu hanya tersenyum mengerikan dan kemudian menjawab, "Namaku adalah Akebi Otsutsuki, dan aku adalah akhir dari segala cerita kalian. Dasar makhluk menjijikan, bersiaplah untuk kembali menjadi ketiadaan." Sasuke yang berdiri di samping Naruto langsung memegang pedangnya dengan erat. Sasuke kemudian berkata, "Sepertinya kita baru saja mengundang iblis yang lebih besar ke rumah kita sendiri. Begitu rupanya ya, Amado, kau benar-benar berdebah gila yang harus aku bunuh perlahan-lahan. Akankah para legenda shinobi dan Boruto mampu menahan kekuatan Akebi yang baru saja bangkit sepenuhnya? Dan apa yang akan dilakukan Madara saat dirinya menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah yang ada di depannya, melainkan rencana gila Amado?" Tunggu jawabannya di episode selanjutnya.